Malam harinya ingatan Bandri seolah-olah kembali. Saat terbangun dia tak bisa mengendalikan dirinya dan membuat dia terjatuh ke lantai dan membuat dagunya menjadi luka. Keesokan harinya saat terbangun, dia mencari foto dia bersama Linda di sela-sela buku. Tapi Bandri tak bisa menemukannya. Karena keadaannya sedang sakit, Bandri mencoba untuk pergi ke rumah sakit, tapi dia malah terjatuh di depan kamar Nana. Nana yang melihat hal itu langsung mengantar Bandri ke rumah sakit. Bandri sangat berterima kasih kepada Nana karena telah mengantarnya ke rumah sakit. Dan Nana juga meminta Linda untuk datang merawat Bandri. Linda merawat Bandri, memberi dia obat dan minum. Dia juga sudah mengirim pesan kepada Koko. Di sini Bandri masih bingung dengan keadaan ini. Baginya saat ini dia hanya ingin berada di sisi Linda. Jika bersama Linda, itu akan membuat Koko hanya gadis yang dia temui di mimpinya saja. Tidak berapa lama Koko datang. Dia membawa seikat bunga dan mengatakan kalau Bandri telah berselingkuh. Tapi sayangnya itu hanya akting Koko saja. Dia hanya ingin memberi Bandri kejutan. Dia juga dengan mesra mencium Bandri di hadapan Linda. Tidak berapa lama Nana dan Nizigen juga datang mengunjungi Bandri. Tapi kedatangan mereka ini hanya membuat keributan di depan Bandri yang sedang sakit. Ya, seperti biasa, Yanagisa dan Koko tidak pernah akur sama sekali. Mereka selalu saja bertengkar dan tidak mengenal tempat. Linda meminta keduanya untuk jangan ribut di depan Bandri. Koko juga meminta maaf kepada Bandri karena telah membuat keributan ini. Di saat mereka sedang berkumpul ini, mereka bertanya membahas liburan musim panas dan kemana Linda saat liburan musim panas nanti. Tapi Linda tak bisa pergi kemana-mana karena dia juga tak punya cukup uang untuk jalan-jalan. Tapi Linda menyarankan agar mereka pergi ke pantai. Nizigen juga sudah memiliki SIM dan mungkin mereka bisa menyewa mobil. Liburan sudah diputuskan dan mereka semua segera pulang kecuali Koko. Malam harinya dia masih menunggu Bandri di apartemen Bandri. Dia juga ingin merawat Bandri seperti Linda merawat Bandri tadi. Bandri memeluk Koko untuk menenangkan hatinya. Di sini Koko bertanya, jika Bandri sudah sembuh, apakah dia mau mengajak Koko untuk pergi liburan berdua saja dengannya? Tidak harus ke Paris, cukup ke pantai saja asalkan berdua. Tentu saja Bandri ingin dan dia juga berjanji akan mengajak Koko untuk ke liburan nanti. Keesokan harinya keadaan Bandri sudah membaik. Dia juga akan pergi ke kampus. Sementara di depan sudah ada Koko yang menunggu Bandri untuk berangkat bersama. Mereka pergi naik kereta bersama. Di perjalanan Koko bercerita saat liburan musim panas akan ada festival dansa awa dan juga pantai. Di sini Bandri sangat bersyukur berkat Koko yang datang setiap hari keadaannya jadi membaik. Tapi dia masih heran kemana foto dia bersama Linda. Dia masih ragu untuk menanyakan foto itu kepada Koko. Di sini mereka berdua sudah berada di tempat latihan. Para senpai di sana akan memberikan arahan tentang festival musim panas nanti. Linda dan Koshi akan berada di depan. Mereka memimpin latihan awa. Setelah menjelaskan beberapa gambaran tentang festival, mereka kemudian pulang. Tapi Bandri meminta Koko untuk pulang duluan karena ada hal yang harus dia bicarakan kepada para senior laki-laki di sana. Rupanya Bandri bertanya tentang arah menuju pantai karena dia kurang hafal arah kota ini. Dia berniat untuk mengajak Koko berlibur di pantai musim panas nanti. Dia ingin mengajak Koko pergi ke pantai menggunakan kereta. Tapi para seniornya menyarankan untuk jangan melakukan itu kepada gadis berkelas seperti Koko. Karena itu sama saja penyiksaan bagi Koko. Mereka ingin Bandri menunjukkan kalau Koko akan berkencan dengan pria kuat seperti Bandri. Bandri juga harus punya uang jika ingin mengajak pacarnya liburan. Mungkin dia akan bekerja paruh waktu saran seniornya. Mereka bersikeras agar Bandri tak menyia-nyiakan gadis cantik seperti Koko. Tapi saat Bandri meminta izin kepada Koko kalau dia akan bekerja paruh waktu saat pulang kuliah, Koko tak mengizinkannya. Karena nanti pasti mereka akan susah bertemu. Tapi Bandri butuh uang untuk mengajak Koko ke pantai. Tapi Koko mengatakan kalau dia bisa membayar biaya mereka ke pantai nanti. Dan Bandri tak perlu memikirkan masalah uang.
Tapi di sisi lain sebenarnya Bandri tak setuju dengan usulan Koko. Tapi tidak berapa lama Chinami mampir ke meja mereka. Dia mengkhawatirkan Bandri dan dia juga meminta maaf karena dia tak bisa menjenguk Bandri kemarin karena dia sibuk bekerja. Di sini Bandri mengatakan kepada Chinami kalau dia ingin bekerja paruh waktu, tapi Koko tak mengizinkannya. Tapi jika Bandri serius, di tempat Chinami bekerja sedang membuka lowongan pekerjaan. Tentu saja Koko tetap tak bisa mengizinkan Bandri untuk bekerja. Malam harinya Bandri ingin membayar kembali uang taksi saat Nana mengantarnya ke rumah sakit. Nah, singkat cerita Bandri mengatakan kepada Nana kalau dia sedang mencari pekerjaan. Dan Nana mengatakan kalau akhir pekan nanti dia akan memberikan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang jika Bandri mau. Dan syaratnya Nana meminta Bandri mengajak Yanagisa yang tampan. Bandri mencoba mengajak Yana, tapi Yana sedikit ragu. Sepertinya pekerjaan yang ditawarkan Nana sedikit mencurigakan. Tapi dengan pertimbangan panjang, akhirnya mereka berdua setuju untuk menemui Nana di akhir pekan. Di sini Bandri juga sempat berbohong kepada Koko. Dia tak ingin Koko tahu kalau dia bekerja paruh waktu walaupun hanya malam hari. Dan pekerjaan itu sepertinya tempat hiburan malam. Nana dan Bandri menggunakan kostum yang berbeda, di mana Bandri menggunakan pakaian maid dan Yana menggunakan pakaian yang sangat terbuka. Awalnya mereka benar-benar sangat kaku, tapi ternyata di sana mereka juga bertemu dengan Linda. Linda sangat seksi berbeda dari biasanya, sementara di tempat lain Koko sangat mengkhawatirkan Bandri. Dia mencoba menghubungi Bandri tetapi tidak ada jawaban, dan ternyata foto Bandri bersama Linda ada di tangan Koko. Nah, kembali lagi ke tempat Bandri. Di sini Yanagisa menjadi pusat perhatian para wanita karena ketampanannya. Dia juga mempunyai bentuk tubuh yang sangat bagus. Dia berusaha kabur dari sana dan bertemu dengan Linda yang sangat seksi. Di sini Yana akan mendapatkan tambahan uang jika dia bersedia untuk naik ke atas panggung dan memamerkan otot-ototnya. Ia mau bagaimana lagi, bayaran yang mahal membuat Yanagisa tergiur untuk memamerkan otot-ototnya. Di tempat lain Koko mencari Bandri ke segala arah, mulai dari apartemen, jalanan, dan ke tempat di mana Bandri bekerja. Tapi di sana dia malah melihat Bandri berpose mesra dengan Linda. Sebenarnya mereka hanya melakukan apa yang diminta tamu di sana, tapi mereka malah terbawa suasana. Koko datang dan langsung menampar Bandri. Bandri merasa sangat bersalah. Dia membawa Koko dan memberi Koko kunci apartemennya. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya dan meminta Koko untuk menunggu di apartemen. Dia akan menjelaskan semuanya di sana. Setelah mendapatkan bayarannya, Bandri segera berlari pergi untuk pulang. Bandri juga melihat puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari Koko yang khawatir kepadanya. Saat sampai di apartemen, Bandri melihat Koko yang sedang menangis. Bandri membungkuk dan meminta maaf kepada Koko. Ini semua salah paham. Dia melakukan pekerjaan itu karena dia butuh uang untuk mengajak Koko ke pantai. Dia tak mau Koko membayarnya saat di pantai. Tapi Koko meminta Bandri untuk menjelaskan foto dirinya dan Linda di masa lalu. Di sini Bandri menjelaskan tentang foto itu. Kalau dulu sebelum dia lupa ingatan, Linda adalah teman sekelasnya. Tapi dia telah melupakan Linda saat dia masuk kuliah. Linda pasti sudah menyadari kehadiran Bandri. Tetapi mungkin Linda tak ingin membuat Bandri bingung karena dia lupa ingatan. Dia sebenarnya tak ingin memberitahu Koko karena sebelum dia lupa ingatan, Linda adalah gadis yang dia sukai. Dia tak ingin membuat Koko tapi di sini Koko sedih. Dia sebenarnya tak ingin mengetahui masa lalu seperti itu. Dia meminta Bandri untuk menghentikan pembicaraan. Dia memeluk Bandri dan meminta Bandri untuk jangan mengingat masa lalunya lagi. Karena hanya itu yang dia inginkan. Keesokan harinya Bandri mengajak Linda untuk bertemu. Bandri mengatakan kalau dia sudah menjelaskan semuanya kepada Koko. Di sini Bandri mengatakan kalau dia tak ingin mengingat ingatannya yang hilang. Dia ingin melupakan masa lalunya.
Linda bukanlah mantan teman sekelasnya lagi. Dan mulai sekarang dia hanya ingin menjadi senior dan junior di klub yang sama. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 4 dari anime berjudul Golden Time. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Dan sampai jumpa di part 5 selanjutnya. Bye-bye.